Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang lagi di pelajaran TIK atau informatika ya, bersama Bapak Hongki Hadianto. Oke, TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas 5. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 5. Kalian sudah di kelas 5 bukan? Kita akan memulai materi kita pada hari ini di bab pertama tentang melakukan perhitungan sederhana, mengedit foto dan membuat GIF animasi. Namun kita akan fokuskan yang sekarang adalah melakukan perhitungan sederhana. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak akan terus mengingatkan kembali. Jagalah kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar menggunakan air yang mengalir dan sabun. Jika tidak memungkinkan, pakailah hand sanitizer. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Oke? Tetap memakai masker dan segeralah pulang, mandi dan bergantilah pakaian yang baru. Oke, cara menggunakan masker yang baik dan benar harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Oke, cara mencuci tangan. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Oke, sebelumnya Bapak ingatkan kembali, materi ini Bapak akan sharekan ke YouTube, lalu Bapak akan bentuk dalam bentuk file PowerPoint, PDF, dan Flipbook. Di Flipbook ini juga akan ada link YouTube-nya. Ya, semoga bisa tercapai ya. Pelajaran pertama, melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Subpelajaran, melakukan penghitungan sederhana lanjutan. Oke. Peta konsep. Di halaman 2, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk terbagi menjadi 3.
melakukan perhitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Melakukan perhitungan sederhana dapat menggunakan program Microsoft Excel, Microsoft Office Excel, ya, atau disingkat MS Excel. Mengedit foto menggunakan program GIMP. Membuat GIF animasi menggunakan program GIMP dan Microsoft Office PowerPoint. Ya. Oke. Kita memasuki kembali Office Excel, ya. Microsoft Office Excel. Oke, kompetensi dasar. 3.1. Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan keterampilan melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. 4.1. Menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk melatih keterampilan melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Indikator. Menjelaskan proses perhitungan sederhana menggunakan Microsoft Office Excel, menjelaskan cara mengedit foto menggunakan GIMP, menjelaskan cara membuat GIF animasi menggunakan GIMP, menjelaskan cara membuat GIF animasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint, melakukan perhitungan sederhana menggunakan Microsoft Office Excel, mengedit foto menggunakan GIMP, membuat GIF animasi menggunakan GIMP, dan membuat GIF animasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Mengenal Microsoft Excel 2016 atau 2019 atau 365. Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang memiliki banyak kemampuan antara lain mengolah data tabel, membuat grafik, pembuatan diagram, penghitungan atau kalkulasi, penggunaan operasi rumus dan fungsi, penyaringan data, dan sebagainya. Selain itu, Microsoft Excel juga dapat mengolah data statistik dan menganalisanya. Oke. Microsoft Excel terbaru adalah Microsoft Excel 365, ya. Di sini ada kesalahan sedikit, ya, karena waktu pembuatan itu Bapak memakai yang 2016, sekarang sudah yang terbaru ada 365. Oke. Aplikasi ini berorientasi pada kebutuhan pemakai dan menyediakan berbagai alat canggih yang dapat kita gunakan untuk menganalisa, berbagi atau share, dan mengatur data dengan mudah. Oke, ini adalah tampilan desktop di Windows 10, ya. Ini adalah icon Excel. Oke, jadi kita klik start, lalu kita scroll cari Excel-nya, atau di sini ada Excel-nya juga. Oke. Memulai Microsoft Office Excel, ya. Kita klik start menu dengan lambang ini, klik program, klik Microsoft Office, lalu klik Microsoft Excel 2016 atau 19 atau 365. Oke. Lalu atau klik dua kali pada shortcut, ya, shortcutnya ini Excel jika terdapat pada desktop Anda atau kita. Lembar kerja Microsoft Excel. Oke, ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Yang diberi kotak adalah, kita lihat sama-sama, ya. Oke, ini
adalah toolbar. Oke. Yang ini ada file, ada apa ini, itu menu bar. Oke, yang ini adalah ribbon. Ini formula bar, berarti di sini kita isi rumus atau apa. Oke, ini adalah cell point. Oke, ini worksheet. Ya, kita lihat dulu yang pertama, keterangannya. Ribbon, sebuah menu baru yang menggantikan sistem menu lama. Dalam ribbon, Anda cukup memilih tab-tab yang disediakan pada saat memasuki sebuah menu. Misalnya, di dalam menu Home terdapat tab-tab clipboard, slide, font, paragraf, drawing, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan ribbon, Anda atau kita dapat dengan mudah mencari dan menggunakan perintah-perintah yang ingin kita gunakan tanpa perlu keluar masuk menu dan submenu seperti PowerPoint terdahulu. Bukan PowerPoint ya, Excel ya. Toolbar ya, yang kedua. Toolbar adalah sekumpulan tool-tool atau perintah yang sering kita gunakan. Contohnya new, open, print, print preview, dan lain sebagainya. Kita dapat menambah atau mengurangi tool-tool yang terdapat di Quick Access Toolbar tersebut. 3. Menu bar. Menu bar adalah menu yang merupakan bagian dari ribbon, yang di dalamnya terdapat tab-tab perintah untuk pengaturan dokumen seperti Home, Insert, Design, Layout, Reference, Links, Review, dan View. Selain itu, nantinya akan ditambahkan lagi menu baru jika kita mengaktifkan objek tambahan. Title bar. Title bar merupakan bagian yang berada paling atas lembar Excel. Grup misalnya. Tab Home terdiri atas grup font, alignment, number, dan style. Yang kelima, formula bar adalah baris yang digunakan untuk membuat rumus atau formula, dapat juga digunakan untuk melakukan pengeditan rumus. Yang keenam, petunjuk sel atau cell pointer. Untuk memindahkan petunjuk sel ke posisi yang baru, dapat digunakan bantuan mouse. Keterangan, ya, kita bisa lihat yang paling atas, ya, ada tanda panah, berarti berfungsi pindah satu sel ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Enter, pindah satu sel ke bawah. Home, pindah ke kolom A pada posisi baris yang aktif, nanti kita bisa coba. Control plus Home, ya, tuh, berarti di keyboard kalian itu CTRL, ya, plus Home, pindah ke sel A1 pada lembar kerja yang aktif. Jika posisi sel berada di luar tampilan jendela, maka kita dapat menggunakan fasilitas scrollbar, baik yang vertikal maupun yang horizontal, untuk menjangkau sel yang dimaksud. 7. Worksheet. Worksheet adalah lembar kerja Microsoft Excel. Setiap kita pertama kali membuka Excel, secara otomatis akan disediakan 3 buah worksheet atau sheet yang dapat kita gunakan. Save, Save As, dan Open Data. Dokumen yang kita buat harus disimpan agar nantinya dapat dipanggil kembali. Langkah penyimpanan data tersebut adalah kita klik File,
lalu kita save. Selanjutnya kotak dialog Save As akan ditampilkan. Ya, di sini Save As-nya nanti akan tampil. Lalu kita browse, pilih posisi kita mau simpan di mana. Ya, Save As adalah tempat penyimpanan dokumen. Browse adalah tempat mencari tempat penyimpanan file. Ya. Jika sudah kita Save As, akan tampilan seperti ini. Ya, yang berwarna biru itu adalah untuk apa? Kita lihat ya sama-sama. Oke, yang paling atas tempat penyimpanan file dapat kita tentukan. Contoh penyimpanan pada dokumen local disk D. Ya, lalu file name. Nah, di sini adalah file name yang nama file yang kita inginkan kita ketik, kita simpan. Ya, file name adalah nama dokumen yang akan disimpan. Contoh nama file data siswa. Nah, ini adalah kotak dialog Save As. Kita juga dapat menggunakan icon save atau gambar disket seperti ini pada Quick Access Toolbar atau dengan menekan shortcut keyboard. Ya, pada keyboard kita itu Ctrl+S. Oke. Jika kita melakukan kesalahan dalam proses penyimpanan dan ingin menyimpan kembali, maka kita dapat melakukan perintah Save As, maka kotak dialog Save As akan ditampilkan lagi. Untuk membuka data yang telah tersimpan dengan cara klik file, lalu kita open. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog open. Tentukan folder penyimpanan dan nama file yang akan dipanggil. Agar proses memanggil lebih cepat, kita juga dapat mengetik icon open atau menekan shortcut Ctrl+O. Ya, ini seperti map. Ya. Untuk Save As, kita bisa juga menekan tombol F12. Okay. Pengaturan worksheet. Ya. Name box. Jadi apa yang diketik, sel mana yang diketik akan tampil. Itu name box. Nanti kita lihat lagi. Lalu kolom. Oke, yang ini row atau baris. Ini sel yang aktif yang dapat kita ketik. Ini tab sheet yang tadi sudah dijelaskan pada waktu kita membuka ada 3 sheet sebenarnya. Oke, keterangannya. Name box. Oke, name box. Nih. Name box adalah nama yang menunjukkan informasi sel yang sedang aktif. Contoh pada gambar di atas menunjukkan informasi D6. Artinya sel yang sedang aktif adalah di kolom D. Ya. Oke. Dan baris ke-6. Kita bisa hitung. Ada turun ke bawah sampai 6. Ya. Kedua, kolom. Ya, kolom. Kolom ditunjukkan dengan huruf mulai dari A hingga IV. Jumlah kolom yang terdapat dalam satu sheet adalah 256 kolom. 3. Row atau baris. Ditunjukkan dengan angka mulai dari 1
hingga 65.536 baris. Sel aktif ya, adalah posisi di mana kita dapat memasukkan data, baik data angka, teks, formula atau rumus, dan bahkan gambar. Tab Sheet ya, adalah tombol untuk berpindah dari sheet serta melakukan pengaturan seperti menghapus, menambah sheet. Worksheet adalah lembar kerja Microsoft Excel. Kita dapat melakukan entry data, edit data, membuat tabel, grafik, serta membuat formula dalam worksheet tersebut. Pengaturan sheet. Yang pertama, menambah sheet. Klik ikon Insert Worksheet dengan logo seperti ini, tambah, yang terdapat pada tab Sheet. Menghapus sheet, klik kanan pada sheet yang dihapus lalu pilih Delete. Mengganti nama sheet. Klik kanan pada sheet yang akan diganti namanya, pilih Rename. 4. Mengatur ukuran kolom. Klik kolom yang akan diatur ukurannya, kemudian klik di nama kolom sehingga pointer seperti gambar di bawah ini. Ya, ini biasanya untuk sel yang tidak cukup. Kemudian yang kelima, mengatur ukuran baris. Klik baris yang akan diatur ukurannya, kemudian klik di nama baris sehingga pointer seperti gambar di atas. Ini ya. Klik dan drag atau blok kolom yang akan diatur, kemudian klik tab Home. Kemudian pilih format pada group cell, kemudian kolom width, kemudian masukkan nilai yang kita inginkan. Ya. Yang ketujuh, menghapus kolom atau baris. Klik kanan pada kolom atau baris yang akan dihapus atau lalu di delete. Kita pilih delete, lalu di situ kita bisa pilih delete entry column atau delete entry row. Kedelapan, menambah kolom atau baris. Klik kanan pada kolom baris yang ditambah, lalu insert, lalu insert entry column atau delete entry row ya di sini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas dan memperdalam materi pengaturan worksheet dan formula dan fungsi. Oke, sekian materi pembelajaran memulai Microsoft Office Excel 2016, 2019 atau 365. Di awal pertemuan kita sudah memulai materi kita dengan doa. Sudah sepantasnya juga kita akhiri dengan doa. Izinkan Bapa memimpin doa secara Katolik dan yang beragama lain berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Kita siapkan hati kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.